Lagi loading ngerekam. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu. Baik, Pak. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Apakah di kelas ini ada yang belum masuk di ruangan ini? Sudah semua, Pak. Ya, jangan lupa on cam semuanya ya, biar saya bisa lihat wajah kalian semua. Baik, Pak. Untuk kemarin kita mempelajari mengenai cerita pendek. Nah, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita memulai materi baru? Sepertinya tidak ada, Pak. Baik, kalau ada pertanyaan, saya kirim ke WA saya atau grup kelas ini ya. Kalau begitu, kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Materi puisi, Pak. Benar sekali, kita akan mempelajari tentang materi puisi. Nah, puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusun, narik, dan bait. Nah, di sini puisi memiliki 4 ciri-ciri. Nah, coba tebak, ada yang tahu ciri-ciri puisi apa aja, ayo? Saya Pak. Nah, silakan sebutkan. Yang pertama itu ada bait, yang kedua ada diksi, yang ketiga ada majas, dan yang keempat ada latar alur Pak. Benar sekali. Nah, tepuk tangan untuk Mada. Nah, ciri puisi yang pertama dalam bentuk baris belajar berjajar ke bawah secara berkelompok, kelompok baris dalam puisi disebut dengan bait. Nah, yang kedua adalah diksi, pemilihan kata, bersifat kias, padat, dan indah, serta mempertimbangkan rima persajakan. Nah, yang ketiga, menggunakan majas, gaya bahasa, perumpamaan sangat dominan. Nah, yang keempat adalah latar alur dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis puisi. Ada yang tahu jenis-jenis puisi itu apa aja? Oke, saya tunjuk ya. Eh, Nadia, silakan menjawab pertanyaan Bapak. Baik, Pak. Jenis puisi ada puisi lama dan puisi baru. Sekali Nadia. Nah, saya beri contoh untuk Anda. Nah, jenis-jenis puisi terdiri dari puisi lama dan puisi baru. Puisi lama, puisi yang masih terkait dengan oleh aturan rima dengan pola-pola tertentu, pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi. Nah, selanjutnya ada yang tahu puisi baru? Ada yang tahu jenis puisi baru? Saya tahu, Pak. Ayo. Kalau puisi baru itu, setelah saya melihat di internet, puisi baru adalah puisi yang tidak terikat dengan pola rima tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait tertentu. Tapi dia tetap mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Ya, betul sekali yang dikatakan internet. Jadi, puisi baru itu tidak terkait dengan pola rima tertentu, jumlah baris dan jumlah kata maupun jumlah bait. Saya mau bertanya Pak, Silakan. berarti puisi baru itu tidak struktur atau bagaimana ya Pak? Ya, benar sekali. Karena puisi baru tidak terkait dengan pola rima, jumlah baris, jumlah kata maupun jumlah bait. Nah, sekarang kalian buka buku cetaknya halaman 100. Kalian pelajari itu saya beri waktu 5 menit. Lalu, saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang.
Bagaimana, sudah mulai membaca semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang tutup buku paketnya, saatnya kuis berkelompok. Nah, saya beri list kelompoknya, kalian di dua grup ya. Baik, kita mulai. Selanjutnya kita akan membahas tentang majas. Nah, majas adalah pemanfaatan kekayaan bahasa pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya serta karya sastra semakin hidup. Nah, ada yang tahu jenis-jenis majas itu apa saja? Coba sebutkan. Saya, Pak, Ya, silakan. ada majas hiperbola, personifikasi, dan metafora. Benar, benar sekali dari yang dikatakan dari mada kelompok A. Nah, kalau gitu kita akan berdiskusi tentang hiperbola. Nah, menurut kelompok A, hiperbola itu seperti apa? Hiperbolis adalah ucapan kiasan yang dibesar-besarkan, dikemukakan jauh lebih sedikit daripada waktu yang sebenarnya digunakan, Pak. Yap, betul sekali. Nah, tadi disebutkan kiasan yang dibesar-besarkan kan ya. Nah, mungkin bisa diberikan contoh bagaimana yang dimaksud dengan dibesar-besarkan tersebut. Contohnya seperti saya mendapatkan cuan yang melambung tinggi sampai ke bulan, seperti itu, Pak. Yap, benar sekali. Contoh yang bagus. Nah, majas hiperbola yang ada di kalimat tersebut yaitu cuan yang melambung tinggi sampai ke bulan, yang artinya untung besar. Nah, saya beri 1 bintang ke kelompok A. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ke kelompok B. Nah, apa itu personifikasi? Personifikasi itu membuat suatu benda mati seakan-akan berperilaku seperti manusia. Benar sekali. Nah, mungkin kelompok B bisa diberikan contoh dari personifikasi tersebut. Contohnya, burung kasuari bernyanyi setiap pagi. Jadi majas personifikasinya ada di kata bernyanyi yang artinya menggonggong. Betul sekali. Nah, jawaban dari kelompok B itu sudah benar. Nah, jadi personifikasi itu membuat suatu benda mati seakan-akan berperilaku seperti manusia. Nah, contoh contoh lainnya itu seperti aroma rendang menari-nari di atas udara. Jadi udara rendang tersebut jadi berperilaku seperti manusia, yaitu menari-nari. Nah, oke, sementara skornya itu satu sama. Dan waktu sekarang sudah mepet ya. Amanda, apakah bisa menjelaskan apa yang tadi dipelajari? Uh, Tadi kita belajar ciri-ciri puisi, jenis-jenis puisi, dan majas, Pak. Yap, benar sekali. Dari kesimpulannya, dari pelajaran puisi ini memiliki 4 ciri-ciri, yaitu bait, diksi, majas, dan latar alur. Sedangkan jenis puisi ada 2, yaitu jenis puisi lama dan puisi baru. Dan kita juga mempelajari tentang majas yang ada di buku paket ya. Nah, baik, saya akhiri pelajaran pada hari ini. Oh iya, untuk tugas hari ini buatlah puisi tentang cita-cita kalian ya. Minggu depan kalian tampil satu-satu. Nah, tetap semangat untuk menjaga kesehatan, selalu memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, yang pertama kita dengarkan komentar dari observer, yaitu Mbak Vinda untuk keterampilan mengelola kelas. Silakan.
Mbak Vinda. Ya, apakah suara saya terdengar? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, dari 10 komponen, ada beberapa yang belum terpenuhi menurut saya dan menurut pandangan saya, seperti masih belum membagi perhatian kepada seluruh siswa ya, sama dengan penggunaan bahan-bahan bahan ajar yang untuk meningkatkan gairah belajar siswa. Saya lihat Mas Akbar tadi masih menggunakan PPT dan itu sangat umum sekali, tidak ada untuk meningkatkan gairah belajar siswa. Dan juga satu lagi itu kurang memberi penekanan kepada hal-hal positif untuk memusatkan perhatian siswa. Ya itu aja. Mungkin Mas Akbar mau menyanggah. Sudah, Mas. Tidak ada komentar ya dari Mas Akbar? Tidak ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk keterampilan membimbing diskusi kelompok, ada Amanda, dipersilakan. Ya, sebelumnya ini saya tadi bingung ya, apa itunya tadi kan kuis itu sama nggak sistemnya sama kayak diskusi? Soalnya kayak nggak ada kayak siswa yang diberikan waktu buat kayak misalnya apa gitu, apa mencari-cari bahan untuk diskusi. Kemudian untuk komponennya itu masih ada yang kurang, yaitu menutup diskusi, karena tadi ini kan tidak ada seperti guru memberikan balikan terkait diskusi yang sudah dilakukan oleh siswanya, kemudian juga merangkum dan meringkas diskusi yang telah dilakukannya. Terus habis itu untuk yang memberikan petunjuk secara jelas itu memang sudah ada, tapi masih belum jelas sekali. Terima kasih. Apakah Akbar ada tanggapan? Ada. Baik, selanjutnya yaitu keterampilan memberikan variasi, Mbak Arum. Dipersilakan untuk berkomentar. Iya, terima kasih moderator. Nah, untuk variasi ada beberapa hal yang masih kurang, tapi masih kurang, seperti variasi suara itu masih kurang, seperti intonasi dan lain-lain itu masih kurang terdengar, dan variasi gerakan badan juga masih kurang, dan variasi mimik wajah itu masih kurang terlihat. Untuk selanjutnya, variasi pola interaksi sudah ada, variasi kegiatan siswa ada, dan variasi penggunaan media dan bahan ajar sudah ada. Perubahan variasi dilakukan secara terstruktur, tepat, dan lancar sudah cukup menurut saya. Kemudian penggunaan variasi dilakukan secara luas dan spontan berdasarkan balikan siswa sudah ada. Perubahan variasi dinilai efektif dalam pembelajaran sudah ada. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ini semua observernya sudah. Udah.
Oke. Kalau tidak ada balikan dari aku, hentikan tekanannya. Nah,